Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Elmusnita, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wakasimi dari SMK Negeri 1 Pucuranda. Sebelum kita mulai wawancara, boleh diperkenalkan diri Bu? Ya Bu, perkenalkan nama saya Astri Handayani. Saya di sini selaku Kepala Sekolah SMP 1 Pucuranda. Baik Bu, di sini saya akan memberikan sedikit wawancara mengenai pengambilan keputusan yang dilematis. Nah, selama Ibu menjabat sebagai pimpinan di lembaga, kan pasti ada sebuah keputusan yang dilematis, yang dimana keputusan tersebut bertentangan di antara dua belah pihak. Ada pihak yang benar dan pihak yang salah. Apakah selama Ibu menjadi pimpinan, hal itu pernah Ibu hadapi? Ya, kalau sejauh ini Bu, karena saya juga masih baru jadi kepala sekolah di sini, perhitungannya baru Agustus tahun lalu jadi kepala sekolah di sini. Ada kemarin masalah, sedikit masalah, termasuk masalah ini karena pagar sekolah Bu. Kenapa saya bilang jadi pagar sekolah? Karena pagar sekolah itu perbatasan antara SMP sama SMK. Tujuannya kenapa dipagar? Pertama, untuk mendisiplinkan siswa, gitu kan Bu. Kenapa saya inginnya di siswa tuh jam belajar ya ada di sekolah, kan gitu kan Bu. Cuma permasalahannya di saat magarnya harus sampai ke belakang, itu kan ada tanah warga. Tanah warga itu kebetulan kebun sawit. Jadi permasalahannya nanti kalau dipagar, tentu mereka untuk manen pun susah. Itu sih Bu yang beratnya kemarin ngambil keputusannya kan. Jadi dari pihak sebelah ada terkendala juga. Nanti Bu kalau kami mau manen bagaimana, katanya gitu kan. Itu yang masalah kemarin baru dihadapi Bu. Nah, jadi saat Ibu menghadapi masalah tersebut, apa langkah-langkah yang Ibu ambil dalam mengatasi masalah itu? Ya. Yang pertama, saya coba berkomunikasi sama wakil kepala sekolah dulu kan Bu, bagaimana sebaiknya, apa yang harus saya lakukan gitu. Karena menyangkut kepentingan orang banyak jadinya, baik sekolah, baik yang punya kebun gitu kan Bu. Jadi kami berinisiatif mendatangi rumah bapak tersebut lah untuk bernegosiasi ya Bu ya, bagaimana baiknya untuk kedua belah pihak. Akhirnya bapak tersebut mau boleh dipagar, tetapi kasihlah kami jalan untuk mengeluarkan buah sawitnya gitu kan Bu. Jadi setelah kami bahas jalan keluarnya, per 2 minggu bapak tuh lewat, kami kasih pintu pagar, kuncinya kami titip ke penjaga sekolah. Jadi asal mau manen boleh dibuka. Itu sih Bu, waktu pertama-tamanya memang bingung gimana ya jalan keluarnya gitu kan, akhirnya dapat. Oke, selanjutnya Bu, saat Ibu menghadapi masalah tadi kan ada langkah-langkahnya ya. Nah, pihak-pihak terkait yang Ibu libatkan di dalam menghadapi masalah tersebut siapa saja? Yang pertama sudah jelas komite sekolah Bu, karena komite sekolah kan perannya besar untuk sekolah kan Bu, karena dia yang ngerti sama warga sekitar. Yang kedua tadi wakil kepala sekolah saya. Yang ketiga tuh Dewan Majelis Guru. Kalau kita satu suara tentu sama semuanya Bu, jadi ada dukungan. Kalau tak ada dukungan kita ini bukan siapa-siapa, jadi itu cara
arahan, ngasih masukan bahwasanya ini kita lakukan pertama untuk perkembangan pendidikan SMP, biar anak-anak tuh fokus belajar, tidak ke belakang. Kalau ke belakang tuh kan Bu ada sungai di situ, ada bisa untuk cabut akibatnya Bu. Nanti kita takutnya selain cabut nanti ngokok. Namanya anak-anak sekarang kan Bu, anak SMP itu kan peralihan, masih coba-coba. Jadi itu tantangan terbesar saya. Akhirnya yang punya tanah mengerti itu untuk kebaikan anak-anak, jadi bisa terlaksana. Alhamdulillah, berarti masalahnya Iya, tuntas lah sudah ya. tuntas. Itu saya bilang tadi sama ibu kan pertamanya berat, tapi setelah dijalani, dapat jalan keluar tuh alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaannya mengenai pengambilan keputusan dilematis tadi. Terima kasih telah berbagi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, semoga sukses untuk kegiatan CGP-nya. Kedepannya bisa menjadi pedoman atau acuan dari teman-teman ya Bu ya, karena CGP itu banyak kegiatan yang menunjang kita dalam pembelajaran. Terima kasih Ibu sudah berkunjung juga ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Erni Yusnita, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muhammad Semini. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Tujuan. Boleh Bapak perkenalkan dulu sebelum kita lanjut wawancara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendy Gunawan, SPD MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pucuk Rantau. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya sedikit ada yang mempertanyakan mengenai wawancara ini, mengenai pengambilan keputusan yang Bapak hadapi yang dilematis. Jadi kan selama Bapak menjadi pimpinan di sebuah lembaga, pasti ada sebuah keputusan yang Bapak ambil yang dilematis, yang mana di salah satu pihak benar dan di salah satu pihak salah. Apakah Bapak bisa menceritakan mengenai permasalahan tersebut? Baik, selama menjabat sebagai kepala sekolah ada beberapa hal yang menjadi dilematis untuk mengambil keputusan. Namun hal itu harus dilalui karena itu harus ada. Ya contohnya dalam bentuk sarana prasarana yang MCK misalkan. Dalam satu sisi kalau kita bikin baru untuk MCK itu, karena MCK tidak mencukupi untuk sekolah ini, banyak alasan, kadang-kadang alasan keluar izin dengan alasan MCK tidak mencukupi. Kalau dianggarkan dari dana bos yang ada, itu jelas tidak dibenarkan dalam bisnisnya. Ya mau tidak mau kita harus mengambil beberapa keputusan dengan mempertimbangkan ke arah yang lebih baik, yang sama-sama menguntungkan untuk sekolah. Hal itu dibicarakan dengan perlunya komite, orang tua, wali murid, dan beserta sebelumnya juga dirundingkan bersama dengan majelis guru untuk mengambil keputusan tersebut. Ya alhamdulillah istilahnya di satu sisi istilahnya tidak ada pungli, namun bagaimana cara solusi yang terbaik bahwasanya MCK itu harus ada juga di sekolah ini. Gitu. Jadi Pak, mengenai permasalahan MCK yang tidak ada di sekolah ini, nah langkah-langkah yang Bapak ambil saat mengambil keputusan tersebut apa Pak? Diperjelas bukan
MCK itu tidak ada, tapi Iya. tidak mencukupi Oh, tidak untuk dari mencukupi. jumlah siswa Oh, yang iya. ada di sekolah kita ini. Iya. Karena tahun ke tahun nampaknya alhamdulillah jumlah siswa juga bertambah. Dengan demikian tidak mencukupi dengan sarana yang ada tersebut. Ya, langkah pertama yaitu dimusyawarahkan pertama di intern sekolah bersama majelis guru, dibawa ke dalam rapat, kemudian ya dapatlah solusinya, dibicarakan juga dengan komite. Setelah rapat bicarakan dengan komite, kita mengundang orang tua wali murid bagaimana solusinya. Ya alhamdulillah orang tua wali murid tidak keberatan menyumbang untuk pembuatan MCK tersebut. Kemudian Pak, saat Bapak melakukan keputusan tersebut tadi, pihak-pihak yang terkait berperan penting dalam pengambilan keputusan tersebut siapa? Iya, dia jelas itu pertimbangan dari komite, karena ya komite itu yang punya komitmen juga istilahnya dalam mendukung untuk mengambil keputusan, karena ya semua kegiatan dari siswa kita itu tanggung jawabnya jelas ketua komite. Nah, jadi dengan adanya dukungan dari komite, ya itu kan dia bagus kata komite, makanya diadakan rapat komite, panggil orang tua wali murid. Setelah itu orang tua wali murid menyetujui untuk menyumbang untuk pembuatan MCK tersebut. Kemudian Pak, yang terakhir, tantangan yang Bapak hadapi saat pengambilan keputusan tersebut apa? Ya, tantangan itu ya kita harus berani juga mengambil keputusan yang dimana tidak menyangkut istilahnya tidak merugikan satu pihak, tetapi kita harus juga mempertimbangkan dampaknya. Ya, dalam hal ini kita tidak memberatkan, istilahnya dalam hasil rapat tersebut tidak memaksakan komite atau orang tua wali murid untuk menyumbang itu. Ya dibicarakan berapa anggarannya, orang tua kita serahkan kepada istilahnya komite. Masalahnya selesai Pak. Ya, alhamdulillah bisa diatasi. Oke, terima kasih Pak atas pembicaraan kita pada hari ini mengenai pengambilan keputusan tersebut yang menurut saya itu sebuah pelajaran berharga bagi saya, di mana kita mampu mengambil keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Terima kasih Pak, mungkin cukup sekian mengenai pengambilan keputusan ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.